بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ingin sejahtera, ingin aman, tidak ada jalan lain. Kita harus taati Allah. Jalankan perintah-perintah Allah. Jangan ada perintah yang diabaikan. Pasti dunianya akan ditenteramkan, akan diamankan. Allah akan mudahkan. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk satu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Akan mudah urusan-urusannya, hadirnya mulia. Allah akan tumbuhkan pohon-pohon yang mendatangkan buah yang bermanfaat. Kita hadirin ingin menyuburkan tanaman, menyelidiki bagaimana bibit yang unggul, menyelidiki bagaimana pupuk yang bisa menyuburkan begitu. Tapi tidak meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang mulia, ini hubungan erat dengan Allah. Walaupun kita punya bibit yang unggul, pupuk yang menyuburkan tanah, kalau Allah tidak turunkan hujan, tidak ada artinya sama sekali hadirin. Faktor kita berhubungan dengan Allah ini faktor utama hadirin yang mulia. Kalau kita sibuk dalam mentaati Allah, itu akan sendirinya hadirin. Pertanian akan tambah makmur, buah-buah akan tambah subur. Kemakmuran akan datang kepada kita dengan taat kepada Allah. Bukan dengan jalan taat meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diserukan hadirin. Kita bangkit dalam perkara ini, beritahu kepada manusia ini. Mereka tidak kenal dengan Allah, tidak mau mentaati Allah. Siapa akan memberikan peringatan kepada mereka? Nabi tidak akan ada lagi. Adalah kewajiban kita di semua hadirin. Adakan hubungan yang baik dengan Allah, maka keadaan kita akan baik. Keburukan-keburukan yang datang kepada kita akibat dari hubungan kita dengan Allah tidak baik. Kita kurang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berhubungan dengan Allah. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, kita selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang akan dimudahkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langsung mau menyelesaikan perkara itu tanpa menjalankan perintah Allah, sia-sia belaka hadirin. Sia-sia belaka. Bukan kebaikan, keburukan-keburukan akan datang kepada kita. Hadirin yang mulia, orang-orang yang mengingkari Allah, sibuk dalam perkara makhluk, kelihatannya seperti berhasil. Mereka cukup dari segi makannya, dari minumannya, dari pakaiannya. Tetapi hadirin yang mulia, wallahi tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Hatinya kosong. Di negara yang maju kata ekonominya, di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Jepang, di Australia, perkara makan minum tidak masalah lagi, cukup, pakaian cukup, perumahan cukup, kendaraan cukup, tapi hatinya gersang hadirin yang mulia. Menurut penyelidikan ahli mereka sendiri, tidak ada kebahagiaan di sana. Sebab Allah tidak meletakkan kebahagiaan dalam manusia ini dengan cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, tidak. Tapi dengan mengenal Allah, dengan taat kepada Allah, baru jiwa kita akan tenteram,
akan senang. Kebahagiaan yang hakiki akan datang kepada kita. Itu tipuan belaka hadirnya. Yang berpendapat bahwa manusia akan bahagia dengan dicukupi makannya, minumnya, pakaiannya. Itu pendapat Fir'aun hadirnya. Pendapat Qarun, pendapat Namrud, pendapat orang-orang yang sesat hadirnya. Kenapa kita ikut kepada mereka? Seluruh Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah agar kamu berjaya. Wahai manusia, kenallah kepada Allah agar kamu berjaya. Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu berjaya. Kejayaan, kebahagiaan kita ada di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berjaya, ingin bahagia, tapi Allah tidak ditaati, tidak mungkin hadirnya. Hanya dengan mentaati Allah, kebahagiaan kesenangan akan datang kepada kita, dunianya dan akhiratnya. Ada juga keliru umat Islam hadirin. Disangkanya ini agama taat kepada Allah hanya untuk kebahagiaan akhirat saja. Untuk dapat surga. Ini pun kejahilan hadirin. Kebahagiaan di dunia juga hanya dengan jalan taat kepada Allah. Bukan dengan kebendaan-kebendaan. Wallahi mereka-mereka yang memiliki kebendaan tapi tidak taat kepada Allah, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Coba lihat di Quran, orang-orang terdahulu. Kaum Ad maju di dalam kesehatan tubuh, kaum Sabah maju dalam pertanian, kaum Madian maju dalam perdagangan, kaum Samud maju dalam pembangunan, tapi mereka tidak taat kepada Allah, tidak memberikan manfaat apa yang semuanya itu hadirin, menyusahkan kepada mereka, bahkan datangkan ajab kepada mereka hadirin. Bacalah Quran, baca juga hadirin kejadian hari-hari di zaman ini, bacalah Quran. Lihat berita-berita mereka-mereka yang uangnya banyak, yang hartanya banyak, masalahnya banyak hadirnya. Lebih susah daripada orang miskin hadirnya. Baca ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah tampakkan kepada kita. Jangan tergiur, tapi orang-orang bodoh tergiur. Waktu Qarun mengadakan parade pamer dengan kekayaannya. Orang bodoh terkagum-kagum. Kalau Allah kita diberi harta seperti Qarun begitu, kita bahagia. Ditegur sama yang berilmu. Kamu jahil, kamu bodoh. Bukan di situ. Bukan di situ. Qarun yang memiliki itu tidak bahagia. Kebahagiaan ada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan kemajuan-kemajuan daripada kebendaan, keduniaan. Seolah-olah orang kafir itu maju, kita kalah, tidak hadirnya. Allah tidak mengatakan kebahagiaan manusia dalam kekayaan. Itu tipuan belaka kepada kita hadirin. Dunia memang tipuan. Orang-orang yang mentaati Allah yang hadirin, kelihatannya seperti susah, tapi sepertinya bahagia. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kelihatannya seperti senang, sebetulnya susah hadirnya mulia. Kita melihat orang tidak taat kepada Allah itu bebas begitu rupa, seperti senang, padahal mah susah. Orang taat kepada Allah kelihatan seperti susah, padahal dia senang hadirin. Orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Kata Nabi, al-ghina ghinaul qulub. Orang kaya itu orang kaya hatinya. Yaitu penuh dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan qanaah. Mereka merasa cukup dengan yang ada, tidak memerlukan kepada yang lain. Sifat-sifat ini akan datang hadirin dengan jalan kita mentaati Allah. Dengan jalan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan sifat-sifat itu. Kelihatan orang menjalankan agama seperti susah, padahal dia senang. Dalam fadilah sedekah ada kisah satu orang kaya masuk ke Masjidil Haram. Didapatnya di masjid itu ada orang miskin, bajunya compang-camping, ikut ibadah, kelihatan badannya kurus kering, kayak orang susah. Maka orang kaya ini merogoh sakunya, memberikan hadiah kepada orang miskin tadi 500 dinar. 500 dinar. Si orang miskin itu dia bilang, apa ini? Dia bilang, kata orang kaya itu hadiah buat Tuhan. Kata si orang miskin, apakah Tuhan dengan memberi saya ini masih ada tinggal harta? Alhamdulillah dia masih ada tinggal. Apakah Tuhan ingin harta Tuhan bertambah? Dia bilang, iya saya ingin bertambah.
Kata orang miskin itu, ambil aja kembali ini. Tuhan lebih butuhkan daripada saya. Hadirin, si miskin tadi kelihatan miskin, tapi dia tidak perlu dengan itu. Tapi si kaya masih ingin bertambah hartanya. Jadi hadirin, kemiskinan itu tidak bisa dilihat. Jadi banyak orang kaya yang miskin, ada orang miskin yang kaya hadirin. Orang kaya yang banyak keperluan-keperluannya itu miskin, yang belum terpenuhi. Ada orang miskin yang cukup yang ada, itu orang kaya hadirin. Kaya itu bukan dibentuk dengan kekayaan, tapi dengan hati hadirin. Kalau ada pada kita sifat iman, sifat takwa, sifat tawakal, sifat qanaah, itulah menjadi kaya hati kita. Tidak memerlukan daripada makhluk, hanya memerlukan dari Allah saja. Hadirin yang mulia, dengan keluar di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ini kita mendapatkan sifat. Allah akan kurniakan kepada kita sifat-sifat itu. Sehingga kita menjadi kaya. Segala urusan-urusan dimudahkan oleh Allah. Datangkannya rezeki kepada kita mudah. Masalah-masalah diselesaikan dengan mudah oleh Allah. Pertolongan Allah akan selalu dengan kita. Kalau kita senantiasa mendakwahkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya kita dengan mendakwahkan agama Allah ini tidak dapat gaji, tidak dapat honor, tidak dapat balasan apa-apa, memang kita tidak minta apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin segala keperluan-keperluan kita hadirin. Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Nanti kita akan nampak kalau kita betul berkorban di jalan Allah, kita akan melihat pertolongan Allah datang kepada kita. Rizki datang tanpa asbab. Pertolongan datang kepada kita tanpa melalui kekuasaan, tanpa melalui senjata, tanpa melalui partai, tanpa melalui ini. Allah selesaikan masalah-masalah kita hadirin. Sehingga iman kita bertambah naik. Hadirin yang mulia, inilah manfaat kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Untuk mengenal Allah ini hadirin, bukan hanya dengan membaca buku, bukan dengan hanya mendengar ceramah, tapi untuk mengenal Allah ini dengan keluar jalan Allah. Para ulama mengatakan dari rukun Islam yang 5 ini, pertama syahadat, kedua salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Yang paling mudah kelihatannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat berat 5 waktu tiap hari. Puasa berat sebulan di bulan Ramadan. Haji berat, bayar zakat berat. Yang paling mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi sebetulnya hadirin, untuk mendapatkan hakikat yang pertama ini, itulah yang paling berat sebetulnya hadirin. Para sahabat radhiyallahu anhum keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ini kalimat, untuk mendapatkan hakikat ini kalimat. Keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, korban, mengalami kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan, letih dan lain sebagainya. Itu untuk mendapatkan hakikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakwah ini hadirin untuk mendapatkan hakikat yang pertama itu. Rukun Islam yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, kita beribadah kepada Allah ini berbobotnya itu dengan sejauh mana kita mengenal Allah. Sejauh mana kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan 2 rakaat solat orang Islam yang ada sekarang ini semuanya di dunia, kalau ditimbang dengan 2 rakaat salat sunat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lebih berat 2 rakaat salat sunat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena bobot imannya. Mengenal Allahnya tinggi Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Umar sendiri mengatakan, aku mau, kata Sayyidina Umar, menukar amalku seluruh hidup dengan amal Abu Bakar 1 hari saja. Umar mengatakan begitu. Jadi nilai amal Abu Bakar 1 hari, kata Umar, lebih tinggi daripada amalku seumur hidup. Karena faktor iman yang tinggi yang dimiliki oleh Abu Bakar. Hadirin, mengenal Allah dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi pun tambah kenal dengan Allah dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan datang hanya dengan duduk-duduk saja hadirin yang mulia. Iman akan datang dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mengalami macam-macam keadaan. Sebelum perang Badar, para sahabat ada iman hadir. Ada iman. Padahal di perang Badar ini perintah daripada Allah, belum ada kesiapan bagi mereka untuk perang. Tidak ada persiapan yang cukup. Tapi Allah perintahkan untuk berperang. Padahal belum ada kesiapan. Tapi ini perintah Allah, mereka jalankan dengan apa yang ada. Dengan ketaatan ini, dengan iman yang ada ini, mendatangkan pertolongan Allah. Diturunkannya 3.000 malaikat daripada langit untuk membantu pada para sahabat. Maka mereka ketika melihat malaikat turun membantu mereka dan mereka mendapatkan kemenangan, maka imannya naik hadirnya. Imannya naik. Al-Badriyin, mereka menyaksikan. Imannya naik. Nabi Ibrahim AS sebelum dimakan dalam api, dia ada iman. Ada iman. Tapi setelah dimasukkan ke dalam api dan api tidak membakar kepada dia, grafik imannya naik hadirnya. Semua ini, orang-orang yang bermujahadah jalan Allah, datang kesulitan. Mereka datang melihat bantuan Allah, pertolongan Allah, maka akan menyebabkan imannya naik hadirnya. Tapi kalau kita tinggal di rumah saja, tidak ada perjuangan ngadain, iman tidak naik-naik hadirnya. Untuk mengenal Allah, belajar ilmu keimanan hadirin, bukan dengan duduk baca buku, bukan dengan ceramah, tapi dengan keluarga Allah, mengalami berbagai macam keadaan, dan di situ janji akan ada pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah turun, baru kita iman naik hadirnya, iman bertambah hadirnya. Hadirin, inilah jalan. Usaha untuk mengenal Allah adalah kita keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah tidak bisa duduk saja di bangku kuliah hadirin. Tidak bisa. Untuk mengenal Allah ini hanya harus keluar dengan bijak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah akan perkenalkan dirinya. Allah akan tampakkan kekuasaannya. Allah akan tampakkan kudratnya kepada kita, yang menyebabkan kita naik iman kita. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum hadirin mendapatkan iman dengan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat bagaimana bukti-bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi juga demikian hadirnya. Nabi-nabi demikian dapatkan. Kita tidak bisa dengan hanya tinggal diam. Hadirin melihat. Camkan lagi, untuk mengenal Allah tidak ada jalan lain. Kita harus keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah akan tambahkan kekuasaannya, kudratnya kepada kita. Yang seharusnya kita mungkin dengan tidak keluar dari Allah ini, mengurus pekerjaan kita, mengurus dagangan kita, mengurus keluarga kita, mengurus anak istri kita. Kalau kita keluar dari Allah, kita tidak mengurusnya. Tetapi perjalanan lancar, semua beres, maka itu akan mendatangkan iman hadirin yang mulia. Nabi Ibrahim AS meninggalkan istrinya dengan Ismail di padang pasir kering. Setelah 13 tahun kembali, dilihat alhamdulillah, bukan mati, tapi malah kemakmuran ada di situ hadirin yang mulia. Siti Hajar hidup, Ismail hidup, bahkan nampak kesalehan, ketaatan kepada Allah, menyenangkan kepada Nabi Ibrahim. Maka naik iman Nabi Ibrahim hadirin. Kita ni hadirin, kalau kita tidak keluar jalan Allah, kata para ulama, kita menjadi Fir'aun kecil hadirin. Kenapa? Kalau kita di rumah terus, coba kalau kita takhir di rumah terus, nanti kalau saya pergi, siapa yang ngurusnya anak? Siapa yang ngurus di melihara toko saya, pekerjaan saya? Dia sombong, seolah-olah dia rob daripada keluarganya, rob daripada tokonya, rob daripada pekerjaannya. Padahal Allah, tiap hari kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, rob daripada seluruh alam, rob daripada keluarga kita, rob daripada diri kita sendiri. Bukan kita hadirnya mulia, bukan kita. Tapi karena kita tidak bergerak, kita merasa kitalah menjadi rob, pemelihara anak istri kita, kita rob keluarga kita rob daripada pekerjaan kita, daripada perdagangan kita. Bukan hati. Coba kita keluarga Allah, baru kita akan mengaku bahwa Rob keluarga kita ini adalah Allah, Rob perdagangan kita adalah Allah, Rob pekerjaan kita adalah Allah,
Rabb kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi hadirin kita ini sudah seperti itu. Akulah Rabb daripada keluarga, akulah Rabb daripada perdagangan, akulah Rabb. Itu para mengatakan kita sudah jadi Fir'aun kecil, kita tidak sadar. Keluarga Allah, baru kita akan mengetahui itu apa Rabbul Alamin. Rabb kita sendiri, Rabb keluarga kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta, sangat senang kalau kita ini keluarga Allah, mengajak orang keluarga Allah, mengajak orang untuk memakmurkan masjid. Ini senang hati. Itu dalam surat An-Nahl, ada seekor semut risau, takut si semut-semut ini akan keinjak oleh tentara Sulaiman yang mau lewat. Maka dia pergi ke sana kemari, keliling jaulah, teriak-teriak, ya ayuhan namal, udhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke lubang-lubang. Ini pekerjaan disukai oleh Allah, sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar ini, hadirin yang mulia. Bagaimana kita kata hadirin sekarang kalau mengajak orang Islam untuk masuk ke masjid? Wahai ya ayyuhal muslimun, udhulu masajidakum. Wahai orang-orang Islam, masuk ke dalam masjid. Kalau kita masuk ke masjid, keinjak-injak oleh tentara iblis di luar masjid, hadirin. Allah senang hadirin. Rasulullah akan senang dengan kita hadirin. Semut aja ngajak masuk ke lubang, Allah senangi. Apalagi kalau kita mengajak orang-orang Islam ke masjid, hadirin mulia. Allah suka. Allah senang. Pekerjaan yang disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, pekerjaan yang paling tinggi daripada Rasulullah SAW adalah menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Ya. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling dekat dengan engkau? Jawab Allah, orang yang mengajak orang lain untuk dekat dengan aku, itulah orang yang paling dekat dengan aku. Untuk mendekat kepada Allah, dengan zikir bisa, dengan puasa jika, dengan sholat bisa. Tapi yang paling dekat kepada Allah, orang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Orang yang mengajak lain untuk ibadah kepada Allah. Itu yang paling didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji ini pekerjaan tinggi, pekerjaan mulia. Kemarin Haji Abdullah mengatakan, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak mau mengajak orang lain untuk cintakan Allah, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengajak orang lain untuk cinta kepada Allah, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti tafsiran ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti amal Rasulullah SAW, yaitu mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Allah akan cinta kepada kita kalau kita ajak orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, inilah, jangan dibiarkan manusia di dalam kejahilan, dalam kelalaian. Mereka sibuk menyerbu untuk mendapatkan manfaat-manfaat daripada makhluk-makhluk Allah, daripada ciptaan Allah. Tapi tidak berusaha mendapat manfaat daripada sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hadirin, manfaat yang besar, kemudahan-kemudahan datang kepada kita dengan jalan mentaati Allah. Jangankan perintah-perintah Allah. Sekarang manusia menciptakan berbagai macam benda-benda untuk kemudahan daripada hidupnya. Kendaraan dimudahkan, hubungan komunikasi dimudahkan begitu. Tetapi hadirin, kita lihat bukan tambah selesai, tambah sibuk hadirin yang mulia. Tambah terganggu waktunya hadirin yang mulia. Kerjaan kesana kemari, berusaha kemari, tambah sibuk. Bukan jadi mudah, bukan jadi selesai. Masih enak orang-orang dahulu hadirin yang mulia. Banyak waktu luang. Kita ini karena sibuk kepada materi, tidak ada habisnya. Walaupun alat-alat modern sudah memudahkan kepada kita, tambah sibuk. Sehingga kita tidak menikmati hasil-hasilnya hadirin yang mulia.
Katanya di satu kampung ada seorang mahasiswa dari kampung itu belajar ke kota. Pulang melihat orang kampung ini kurang produktif. Biasanya di kampung itu dulu, pekerjaan sampai zuhur di sawah itu selesai. Sehingga waktu sorenya Masya Allah, sholat berjamaah, bisa ada taklim, tenang-tenang, tidak sibuk. Nah mahasiswa ini melihat kehidupan di kota. Ini adalah orang kampung tidak produktif. Maka dia juga coba berbuat sesuatu, jangan banyak waktu dibuang-buang, beri manfaat. Kata orang kampung, buat apa? Apa saja yang bisa. Mungkin buat atap, mungkin buat bilik, dinding, kira apa bisa. Kalau sudah begitu apa? Kita bisa jual. Ya kita dapat uang, setelah itu apa? Kita akan bersenang-senang dengan uang kita itu, kata si mahasiswa. Kenapa jauh muter-muter? Kami yang begini sudah senang gitu. Kami yang begini sekarang sudah senang. Buat apa muter-muter jauh-jauh gitu? Kita ini begitu hadirin yang mulia. Sibuk cari kebendaan. Tidak senang-senang hadirin mulia. Sehingga sibuk tidak bisa kita mentaati Allah. Tidak bisa menjalankan perintah Allah. Tidak ada waktu untuk sholat. Tidak ada waktu untuk zikrullah. Tidak ada waktu untuk baca Quran. Bukan kesenangan. Tambah sibuk, tambah payah, tambah susah hadirin. Hadirin yang mulia. Dengan agama, kemudahan-kemudahan akan datang. Keselesaian hidup akan datang. Cobalah, praktekkan ini. Coba betul-betul kita tekuni. Betul-betul taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan datang. Pertolongan Allah datang. Rizki datang dengan mudah. Tidak dengan susah payah. Dengan kerja sedikit saja datang itu rizki. Tidak usah melalui capek-capek. Sampai tadi dikatakan kalau kita jalankan itu sholat 50 kali tiap hari. Sholat saja, Allah akan datangkan rizki tanpa usaha lagi. Sejauh mana kita taat kepada Allah, sejauh itu akan dimudahkan. Sebenarnya tidak ada dalam tertib Islam itu hadirin. Untuk dapat rizki setiap hari harus kerja 8 jam. Tidak ada yang mulia. Itu tertib bukan daripada Islam. Walaupun dalam hadis ada talabul rizqil halal faridah, mencari rizki halal itu fardu, betul. Tapi kata ulama, fardunya itu ketika diperlukan. Kalau sudah tidak perlu lagi, tidak fardu. Tidak fardu. Fardunya ketika diperlukan. Contoh yang memahami daripada hadis ini adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pulang ke rumah dari keluarga Allah, tidak ada apa-apa di rumah untuk dimakan. Maka dia pergi bekerja ke kebun Yahudi. Kuli menimba air untuk menyiram kebun. Setiap timba dapat 1 biji korma upahnya. 2 timba dapat 2, 3 timba dapat 3. Setelah dapat segenggam korma, merasa cukup untuk makan hari itu. Berhenti Sayyidina Ali, mau pulang ke rumah. Kata Yahudi, tambah lagi. Banyak belum tersiram di tanaman, timba lagi. Dia bilang cukup, saya ada kerja lain untuk agama. Dia bilang tambah lagi, saya tambah upahnya. Kalau tadi 1, sekarang saya tambah 2 sudah timbaan, karena saya masih butuh tanaman. Kata Sayyidina Ali, sudah cukup. Saya tambah lagi upahnya. Sampai misalkan 3, 4, 5 korma dan Sayyidina Ali tidak mau. Ada menunggu kerja agama. Cukup saja ini. Itu sahabat hadis yang paham dengan hadis. Talabul rizqil halal faridah. Fardunya itu dikala perlu. Bukan kayak kita masih ada di rumah kerja. Tara dulu hati mulia. Tidak mau keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jalankan keluarga Allah. Sholat pun tidak sempat lagi hadirnya. Kalau orang cari rizki sebatas itu bukan dapat pahala hadir yang mulia, dapat dosa dia hadir. Sampai meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Perintah Allah pada setiap saat berubah-ubah. Ketika itu harus kita sholat, ada ketika itu harus kita dagang, ketika itu kita harus zikir, ketika itu harus setiap saat. Maka orang yang berilmu itu tahu ketika itu apa perintah Allah yang dijalankan. Sekarang kita jahil, seharusnya dakwah, tapi kerja atau itu jahilan yang mulia. Dia tahu kapan waktu dakwah, kapan waktu kerja, kapan waktu salat, kapan waktu baca Quran. Orang-orang yang berilmu itu mengetahui seperti itu hadis. Setiap saat dan keadaan ada perintah Allah yang dijalankan. Kita bisa berdosa kalau salah perbuatan kita. Kalau kita berpuasa misalnya,
Di waktu maghrib harus buka. Kita mau puasa terus, bukan jadi dapat pahala, dapat dosa yang mulia. Ada tertib-tertibnya. Begitu tertib mencari rezeki ada, tertib dakwah ada, tertib sholat ada. Kita harus penuhi kesemuanya itu dengan baik. Hak-haknya hadirin. Tapi kita seorang bahas sekarang kewajiban besar mencari rezeki. Sampai orang tinggalkan agama, tinggalkan taat kepada Allah. Ini kejahilan hadirnya. Ikuti perintah Allah dengan tertib. Dikala kita dakwah, kita dakwah. Dikala kita sholat, kita sholat. Dikala kita di rumah, di rumah. Dikala kita di masjid, kita di masjid. Ada timingnya, ada timingnya. Orang-orang yang sudah tinggi hadirin, bukan diatur oleh dia. Waktunya diatur, ditetapkan oleh musyawarah. Oleh musyawarah. Inilah katanya maksud ayat. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala membeli daripada orang beriman itu dirinya dan hartanya dengan surga. Jadi orang beriman itu tidak merasa memiliki lagi dirinya dan hartanya. Semua ini milik Allah. Dia selalu berpikir, buat apa mata saya ketika ini untuk Allah? Apa yang harus kita gunakan lidah kita untuk Allah? Apa yang kita gunakan tidak untuk Allah? Tangan, kaki, harta, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diserahkan dalam musyawarah. Ikut kepada ketetapan musyawarah. Taati. Maka itu kita akan termasuk kepada golongan yang sudah dibeli oleh Allah diri kita dengan surga. Orang yang betul-betul beriman hatinya. Sehingga memanfaatkannya, menggunakannya tidak menurut keinginan daripada hawa nafsu kita. Tapi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang-orang betul beriman akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arah sana hatinya. Maka maksud dakwah ini kata Maulana Yusuf adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa diri dan harta kita ini milik kita. Itu salah paham. Yang benar adalah diri kita dan harta kita ini milik Allah. Milik Allah. Kita tidak boleh menggunakannya kecuali menurut kehendak yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menggunakan mata kita melainkan untuk mengikuti kehendak Allah. Tidak boleh menggunakan lidah kita melainkan untuk mengikuti kehendak Allah. Tidak boleh menggunakan telinga kita melainkan untuk mengikuti kehendak Allah. Begitu kita gunakan diri kita untuk mengikuti kehendak Allah. Demikian juga harta yang ada pada kita untuk mengikuti kehendak Allah. Bukan kehendak daripada hawa nafsu kita. Setiap saat dan keadaan ada dua tuntutan kepada kita, yaitu kehendak Allah dan kehendak hawa nafsu. Orang yang beriman dikalahkan hawa nafsunya untuk mengikuti kehendak Allah. Orang yang imannya lemah dikalahkan itu kehendak Allah, ditonjolkan hawa nafsunya. Maka inilah jalan kepada kecelakaan hatinya. Ikuti setiap saat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan daripada keselamatan. Itulah jalan yang lurus. Itulah siratal mustaqim hadirin yang mulia. Yang kita minta pada setiap rakaat daripada salat kita. Hadirin yang mulia, untuk itu kita perlu bermujahadah keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan nur hidayah di hati kita. Sehingga kita tambah dekat, tambah kenal dengan Allah, tambah makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah iman kita, tambah takwa kita. Inilah usaha yang benar hatinya. Usaha hidup ini akan memanfaatkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dapatkan Allah hadirin, dalam hadis surga Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kull syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kull syai. Kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Kita dekat kepada Allah sehingga kita mendapatkan segala-galanya. Jangan kita ikuti orang-orang yang menjauhi Allah, yang tidak kenal dengan Allah. Kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya hati. Kebahagiaan, ketentraman, keamanan yang kita dambakan tidak kunjung datang karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, ini usaha yang benar. Yang sebetulnya manusia semua ingin bahagia, ingin senang, tapi jalannya salah. Jalan yang benar adalah untuk bahagia itu dekat kepada Allah. Dengan jalan keluar dari Allah, inilah jalan untuk makrifat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, maka Allah janji kita akan didekatkan oleh Allah. Allah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau mengajak orang dekat. Kalau kita sudah dekat Allah, dapatkan Allah, kita akan mendapatkan segala-galanya hadirin. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan mudahkan kehidupan kita. Allah akan berkahi keluarga kita. Semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hadir korban. Lagi dan lagi. Saudara-saudara yang belum 4 bulan, segera daftarkan nama untuk keluar 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, tingkatkan supaya 4 bulan tiap tahun hadirnya. Yang sudah 4 bulan tiap tahun, tingkatkan lagi. Sambut saja setiap saat dan keadaan. InsyaAllah semua bersedia hadir insyaAllah. Silakan daftarnya namanya, Masya Allah. Yang belum 4 bulan segera. Semoga Allah kabulkan. Allah mudahkan. Allah selesaikan masalah-masalahnya. Mari hadirin. الحمد لله